Di media sosial, kita sering lihat orang pamer jam kerja, bangun jam 4 pagi, kerja 12 jam, baca buku 50 halaman, dan bahkan bikin side hustle. Tapi, apakah semua orang itu benar-benar produktif? Atau justru bentuk baru dari kelelahan kolektif yang kita bungkus dengan istilah growth? Saya percaya bahwa produktivitas hari ini bukan lagi soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling mampu bertahan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental, sosial, dan bahkan eksistensial. Saya Akda dan selamat datang di Bukannya Mau Sotoy. Dulu, produktivitas dinilai dari seberapa besar hasil kerja, berapa target selesai, berapa besar gaji, seberapa cepat kita naik kelas, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, kita hidup dalam dunia yang terlalu cepat berubah. Teknologi, ekonomi, bahkan relasi sosial, semuanya serba fluktuatif. Dalam kondisi seperti ini, kerja keras saja tidak cukup, karena fondasi dan produktivitas hari ini adalah ketahanan mental dan emosional. Tanpa itu, kita hanya terlihat sibuk tapi sebenarnya rapuh. Kita hidup dalam budaya yang terlalu mengagungkan hasil, seolah-olah kalau kita tidak sibuk, maka kita tidak berguna. Padahal, terlalu banyak mahasiswa yang merasa gagal hanya karena tidak bisa mengikuti tempo LinkedIn yang terus memamerkan pencapaian. Terlalu banyak pekerja muda yang kehilangan arah karena hidupnya hanya diisi dengan daftar tugas, monoton, serta tanpa makna. Produktivitas yang tidak berpijak pada nilai diri akan selalu melahirkan kekosongan. Dan ketika AI, algoritma, serta sistem digital mempercepat segalanya, tanpa refleksi yang kuat, tekanan itu hanya akan menghimpit. Di era ini, kita tidak harus menjadi manusia super. Kita hanya perlu menjadi manusia yang sadar akan kapasitas. Kita tidak dituntut untuk melakukan segalanya, tapi untuk memilih apa yang bermakna. Adaptabilitas, kemampuan beradaptasi dengan dunia yang tidak pasti adalah bentuk kecerdasan paling penting hari ini. Termasuk kemampuan menerima bahwa produktivitas juga bisa berarti istirahat, refleksi, menyusun ulang arah hidup, dan menolak ikut perlombaan yang tidak kita pilih. AI memang bisa membantu efisiensi, tapi hanya manusia yang bisa memahami esensi. Untuk memperjelas posisi saya tidak anti dengan kerja keras, tapi kerja keras yang tidak disertai ketahanan hanya akan berujung kelelahan. Di dunia yang makin tidak pasti, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar. Jadi kalau hari ini kamu merasa lambat, tertinggal, dan tidak seproduktif orang lain, mungkin yang perlu kamu kejar bukan kuantitas kerja, tapi kualitas arah. Terima kasih telah menyimak. Kalau kamu sedang berada di fase mempertanyakan arah hidup, maka kamu tidak sendiri. Mari saling belajar, bukan saling banding, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Akda, bukannya Mas Sotoy.